Apakah saat ini kalian merasakan bahwa skripsinya macet, nggak selesai-selesai, banyak hambatan dari diri sendiri ataupun dari eksternal ataupun dari pembimbing? Ingin tahu tipsnya agar skripsi cepat selesai dalam kondisi seperti itu? Simak terus di channel Tirta Mursitama. Selamat datang di channel Tirta Mursitama bersama saya. Di channel ini kalian akan mendapatkan informasi, tips, dan trik untuk sukses belajar di perguruan tinggi. Nah, saya ucapkan selamat para pejuang skripsi yang sudah sukses menyelesaikan skripsinya atau di setiap tahapan-tahapan yang lain. Nah, bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum, silahkan subscribe sekarang. 1, 2, 3. Oh, Anda belum mau subscribe? Gak apa-apa. Ya. Saya mau lihat dulu, Prof, isi dari video ini. Kalau bagus, saya mau subscribe dan like. Silahkan, gak ada masalah. Terima kasih banyak ya sudah mampir di video ini. Nah, langsung saja topik yang akan kita bahas pada tayangan kali ini adalah bagaimana agar skripsi cepat selesai. Tetapi kita fokus pada diri kita. Nah, ini menjadi penting sekali nih buat para pejuang skripsi. Karena seringkali fokusnya itu justru bukan ke dalam, bukan kepada diri kita, bukan kepada mahasiswa, tapi justru keluar. Gampangnya gini deh, pernah nggak kalian nyalain dosennya sibuk, dosen pembimbingnya susah ditemui, nggak kasih masukan, ya super duper sibuk sehingga mau ngubungin aja susah, dihubungin juga susah, diberikan draftnya tidak dibaca dan lain sebagainya. Ya, itu adalah hal-hal eksternal di luar kita. Nah, mungkin saja hal itu juga berpengaruh terhadap penyelesaian skripsi kalian, tetapi sebagian besar, ya menurut saya, pengalaman saya selama ini membimbing skripsi, tesis, disertasi bahkan, itu lebih kepada bagaimana mahasiswa mampu mengalahkan diri sendiri gitu. Mampu harus fokus kepada diri sendiri sehingga skripsinya, tesisnya, disertasinya bisa selesai. Nah, gimana itu? Ya, inilah beberapa tips yang bisa kalian lakukan agar skripsinya cepat selesai. Nah, apa saja? Yang pertama adalah harus dipahami, skripsi adalah kerja independen mahasiswa. Apa itu maksudnya, Prof? Maksudnya adalah skripsi itu yang ngerjain siapa? Mahasiswa. Karya Anda. Andalah yang paling tahu. Kalian yang paling tahu skripsinya seperti apa, akan dikerjakan seperti apa, membuat latar belakangnya seperti apa yang mau diteliti, apa data yang dicari, analisnya seperti apa, teorinya apa, dan lain sebagainya. Loh, kalau gitu di mana fungsi dosen pembimbing? Dosen pembimbing, namanya juga dosen pembimbing. Dosen itu membimbing kalian, mengarahkan kalian, bukan yang membuatkan skripsi kalian. Paham nggak maksud saya? Ya, jadi kalau dosen itu memberikan arahan, memberikan guidelines, ya, oh kira-kira kalau topik kamu apa idenya seperti itu, oke harusnya sebaiknya gini, coba kamu baca literatur yang terkait, cari di sini, coba baca artikel ini, baca buku ini. Data kalau itu nyarinya harus di sini, coba deh mana kalau pakai kuesioner, coba kamu draft dulu kuesionernya, gini cara ngedraftnya. Tapi siapa? In the end of the day yang mengerjakan adalah mahasiswa. Itu adalah poinnya. Jadi kalau tugas akhir seperti skripsi ya terbengkalai, itu coba deh pertama tanyakan kepada diri kalian sendiri, apakah sudah cukup memberikan effort, melakukan effort yang terbaik ya, dalam kerja-kerja independen. Kerja-kerja independen ini juga berarti terkait dengan timeline-nya, target-targetnya, ya kemudian bagaimana langkah-langkah implementasinya, termasuk menjadwalkan misalnya kapan bertemu pembimbing, bagaimana caranya. Jadi ada kesadaran. Jadi nggak lagi bergantung gitu loh, ya. Karena apa? Karena kalau Anda menyelesaikan ya, memahami bahwa skripsi ini adalah tugas independen dari Anda sendiri dan Anda kerjakan dengan baik, kalau ada progres, kamu bisa kasih ke pembimbing ya, kamu dorong ke pembimbing gitu. Nah, ini terkait dengan hal yang kedua. Apa itu hal yang kedua?
mahasiswa harus proaktif. Proaktif belajar sendiri, ya. Artinya menambahkan, ya, masukan-masukan dari dosen harus digali lebih dalam. Misalnya dosen memberikan arahan, coba metodenya ini kamu cari atau gunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Studi kasus itu adalah seperti ini, coba kamu baca buku ini. Atau coba ini contoh artikel ini kamu baca baik-baik, coba pelajari bagaimana penulis membuat metode studi kasusnya. Ini sebagai contoh ya. Disitulah ya Anda harus proaktif belajar sendiri. Ya. Ingat bahwa skripsi, tesis, apalagi disertasi itu yang mengerjakan adalah mahasiswa. Gitu. Jadi lebih kepada katakanlah ya ketergantungannya itu ya hampir kecil lah gitu kepada pembimbing ya. Oke lah, kalau skripsi mungkin masih 50-50 ya, artinya karena kalian baru belajar riset, peran dosen pembimbing lebih besar. Tapi juga mengarahkan ya, bukan membuatkan. Kalau tesis ya mungkin peran mahasiswa jauh lebih besar lagi. Ya mungkin 60-70% gitu ya. Nah, kalau sudah menjadi doktor, mahasiswa doktor disertasi, sudah pasti bahwa independensi ya dari mahasiswa lebih tinggi lagi, bisa 90%, 80% itu adalah memang kegiatan atau proaktif, tergantung dari proaktifnya kalian sebagai mahasiswa. Nah, belajar sendiri ini tidak hanya soal metodenya. Misalnya diminta cari tentang teori ini gitu ya. Jangan telan bulat-bulat apa yang disampaikan pembimbing, dalam arti ya pembimbing itu kan memberikan clue saja. Coba kamu pakai teori X gitu ya. Coba kamu pelajari gitu. Dosen mungkin menceritakan bahwa teori X itu adalah begini. Tetapi kemudian kalau kamu mau menggunakannya, rujukannya harus dicari. Perkembangan dari teori itu dan literatur terkini dari teori itu seperti apa. Itu poinnya di sini ya. Proaktif belajar sendiri. Karena skripsi ini adalah sebuah proses ya. Beda dengan kalau kuliah biasa. Kalau kuliah biasa ngambil mata kuliah, mungkin itu metodenya lecturing ya, banyak tatap muka ya, baik onsite maupun online. Dosennya masih yang mungkin lebih banyak lah, 80% ngomong, yuk kasih materi gitu ya. Mungkin ada tanya jawab, ada interaksi, ada diskusi gitu ya. Tapi mungkin porsinya mungkin lebih banyak aspek lecturingnya gitu ya. Walaupun diusahakan memang ada dua arah gitu. Nah, ini bedanya dengan mengerjakan skripsi. Anda sendiri, maka fokus kepada Anda sendiri. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya adalah hal yang ketiga. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, gimana tadi? Keren nggak? Lanjut ya. Terima kasih banyak. Bertahan sampai poin ini. Lihat yang ketiga. Mari kita bahas yang ketiga. Yang ketiga adalah mindset kita. Pola pikir kita. Sebagai mahasiswa, harus yakin bahwa skripsi lulus. Skripsi bisa gitu. Kita harus memanipulasi pikiran kita di bawah sadar kita ya, bukan akan lulus ya, tapi saya sudah lulus. Nah, dengan itu apa? Harus bekerja keras gitu, pantang menyerah. Nah, ini yang harus saya sampaikan. Terlepas dari banyaknya tantangan di luar ya, sekarang misalnya ketika video ini dibuat masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya, ada PPKM dan lain sebagainya, dibatasi, mungkin boring, mungkin stres dan lain-lain. Tapi kembali kepada kita sendiri. Mindset kita, skripsi lulus, tesis lulus, disertasi lulus, ya akan membuat adrenalin kita semua di sini, ya semua kita menjadi fokus, energinya juga fokus untuk terus mengerjakan dan pantang menyerah. Nah, ini adalah hal-hal yang penting yang menurut saya poin yang fokus kepada diri kita sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini, gimana? Nah, super tipsnya ya, kalau sudah tahu bahwa skripsi itu kerjaan independen kita, kemudian udah tahu kalau harus proaktif. Ketiga, mindsetnya sudah benar bahwa skripsi lulus, saya bisa, saya lulus gitu ya. Super tipsnya, kalau sudah Anda kerjakan semua PR Anda dari sisi internal nih, di sisi diri Anda sendiri, ketuk pintu dosen pembimbing, sampaikan progresnya dengan baik, dengan teratur. Ya. Kalau di sana misalnya terlambat, masih belum ada respon, proaktif juga.
hubungi dengan email, dengan WA, mungkin dengan SMS, atau mungkin dengan telepon, atau dengan cara-cara yang lain. Nah, ini yang jadi penting. Dorong terus ya, penetrasi gitu ya. Kita kejar. Yang butuh siapa? Yang lebih butuh adalah mahasiswa. Dosen butuh, dosen membimbing pasti ingin mahasiswanya juga lulus ya. Karena itu kebanggaan juga sebagai dosen pembimbing. Apalagi kalau kalian-kalian ini hebat sekali penulisan skripsinya, tesisnya, disertasinya gitu. Kebanggaan juga membimbing kalian yang hebat-hebat ini. Nah, tetapi kalau kalian tidak mengerjakan, tidak fokus pada diri Anda, tidak fokus pada PR-PR yang harus Anda kerjakan, bagaimana Anda mau ngubungin pembimbing, taunya mohon maaf Prof, saya belum sempat ini, mohon maaf Prof, kemarin saya begini, saya sakit dan lain sebagainya. Lah, pembimbing akan bilang, loh, itu kan kerjaan kamu, semua sangat tergantung sama kamu. Tentu pembimbing nanti juga akan mendorong ya, menyemangati, mengencourage agar terus bekerja sehingga selesai. Nah, gimana kira-kira? Tips sederhana dan super tips yang saya berikan. Nah, kalau Anda menilai bahwa video ini baik, bagus, silahkan di-like ya. Dan juga share kepada teman-teman nih sesama para pejuang skripsi, pejuang tesis, pejuang disertasi. Baik, semoga bermanfaat. Tuliskan di kolom komentar kalau Anda pertanyaan-pertanyaan atau Anda ingin dibuatkan konten khusus spesifik tentang hal-hal tertentu. Insya Allah nanti saya buatkan pada waktunya. Baik, jangan lupa juga lihat video-video saya yang lain di channel ini. Kalian bisa type saja ya, tuliskan, search aja dengan kata-kata kunci apa? Pembimbing, skripsi, mencari topik, metode, presentasi, dan lain-lain. Insya Allah akan ketemu tuh beberapa video saya. Silahkan nanti diklik gitu ya. Atau juga jangan lupa lihat nih video-video saya berikutnya ya. Terima kasih banyak, sukses buat kalian semua. Tetap semangat, salam sehat selalu. Terima kasih.